Halo, selamat datang kembali sobat sekalian bersama Alurians. Hari ini gue akan mengalurkan film yang berjudul A Simple Favor yang rilis di tahun 2018. Dan sebelum dimulai, bagi yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita gue berikutnya. Dan perlu gue ingatkan kalau video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke filmnya. Let's go! Stephanie Smothers adalah seorang vlogger memasak. Di awal film, dia menyisipkan cerita tentang menghilangnya sobat karibnya yang bernama Emily Nelson, yang telah menghilang selama 5 hari. Steph terlihat sedih saat akan menceritakan awal mula kejadian. Steph berkata kalau dia mengenal Emily belum lama saat berada di sekolah anak mereka. Steph selalu menjadi relawan di sekolah Miles anaknya. Sementara itu, para ortu lain sedang menggibah Emily yang bekerja di New York sebagai manajer pada sebuah butik terkenal. Sepulang sekolah, Miles ingin bermain bersama temannya Nikki, anak Emily. Kesan pertama Steph bertemu Emily ketika menjemput Nikki, dia orangnya keren, dan saat anak-anak merajuk ingin bermain, Emily akhirnya setuju dan mengajak Steph ke rumahnya untuk minum. Steph tiba di rumah Emily yang terlihat mewah, dan dia juga tercengang saat melihat lukisan seorang wanita bugil yang tidak lain adalah Emily. Steph menjelaskan bahwa dia menjadi janda setelah suami dan saudaranya terbunuh dalam sebuah kecelakaan mobil. Suami Emily, Sean Townsend, adalah seorang dosen dan penulis di masa lalu. Sean tiba di rumah dan tidak peduli walaupun di depan Steph, dia dan Emily saling mencubu. Stephanie lalu memecah situasi dengan mengatakan bahwa dia membaca buku Sean dan menyukainya. Namun, ketika Sean berlalu, Emily mengatakan kalau Sean sudah tidak menulis sejak buku pertamanya 10 tahun lalu, dan mereka sedang menghadapi kesulitan finansial. Ketika menemani anak-anak bermain di taman, Steph mengambil foto Emily untuk buku tahunan sekolah. Emily menjadi marah dan dengan tegas meminta Steph menghapus fotonya tanpa penjelasan. Steph tanpa melawan menghapus foto itu. Di rumah Emily, mereka minum-minum dan berbagi rahasia. Steph berkata bahwa dia dan suaminya pernah bermain 3 orang bersama asisten Sean di kampus. Steph kemudian berkata, ketika dia SMA, saat ayahnya meninggal, dia bertemu dengan saudara tiri yang berbeda ibu bernama Chris. Saat sedang berkabung, Steph bersandar pada Chris dan mereka berdua bermain di kamar Steph. Setelah cerita itu, Emily memberikan julukan yang sangat dibenci Steph hingga terakhir. Keesokan harinya, Emily menelpon Steph dan memintanya untuk melakukan sebuah permintaan sederhana, yaitu untuk menjemput Nikki dari sekolah karena dia harus menyelesaikan urusan kantor. Karena Sean sedang menengok ibunya yang sedang mengalami kecelakaan. Steph mematuhinya, tapi setelah itu dia tidak dapat mengkontak Emily lagi. 2 hari berlalu, Emily tidak kunjung nongol untuk menjemput Nikki. Steph kemudian menelpon kantor Emily dan mendapat kabar kalau Emily terbang ke Miami untuk menangani sesuatu, yang mana dia tidak mengatakan pada orang lain termasuk Sean. Steph menelpon Sean untuk mengatakan bahwa Emily menitipkan Nikki padanya, sementara dia pergi ke Miami. Sean tidak terkejut kalau Emily menitipkan Nikki pada Steph. Dia berkata bahwa jika Emily tahu Nikki sudah berada pada orang yang dapat dipercaya, dia akan menghilang untuk beberapa hari. Sean kemudian pulang keesokan harinya untuk menjemput Nikki. Steph mengatakan bahkan asisten Emily juga tidak dapat menghubungi Emily. Mereka lalu menghubungi polisi dan melaporkan kehilangan Emily, yang kini telah 3 hari menghilang. Polisi kemudian menyiratkan kalau menghilangnya Emily karena ada masalah perkawinan dengan mereka. Tapi, Sean maupun Steph membantah dugaan itu. Sepeninggal polisi, Sean bercerita kalau suatu kali dia harus menghapus akun FB-nya ketika dia memposting foto Emily. Steph berinisiatif untuk menemukan apa yang terjadi sebenarnya pada Emily. Dia lalu pergi ke kantor Emily dan menemui bos Emily, desainer Dennis Nylund, yang terlihat sangat angkuh. Dengan kasar, Dennis mengabaikan masalah Steph dan malah mengolok-olok pakaiannya. Steph lalu mengendap-endap masuk ke ruangan Emily
dan menemukan selembar fotokopi gambar Emily yang jelek dengan tulisan "Gotta have faith" yang awalnya gua artikan harus memiliki keyakinan. Steph ketahuan saat keluar dan Dennis mengancam akan mempermasalahkannya. Namun, Steph teringat saat Emily memaki-maki Dennis di telepon. Lalu Steph melakukan hal yang sama pada Dennis dan membuat Dennis mundur. Steph lalu menggunakan foto Emily untuk membuat tempelan berita kehilangan. Seorang detektif kemudian mengunjungi Sean untuk menginformasikan bahwa Emily tidak berada pada penerbangan manapun ke Miami. Tetapi dia menyewa sebuah mobil dari bandara di hari saat dia menghilang. Steph juga menggunakan vlognya untuk meminta viewernya menginfokan jika melihat Emily yang sudah menghilang 5 hari. Beberapa hari kemudian, subscriber Stephanie meningkat, dan salah seorang viewernya mengatakan kalau dia melihat Emily berkendara di Michigan. Polisi lalu mendatangi danau di mana mobil Emily pernah terlihat dan memiliki keyakinan kalau Emily tenggelam di danau. Mobil Emily kemudian ditemukan beserta tubuhnya yang tenggelam di danau. Sean kemudian ditelepon untuk mengidentifikasi mayat istrinya dan menjadi hancur setelah melihatnya. Pemakaman Emily kemudian diselenggarakan dihadiri beberapa keluarga dan sahabat dekatnya. Nikki dan Miles terlihat berkelahi saat Miles mengatakan kalau Emily sudah di surga. Lalu Nikki meneriaki Steph dan mengatakan bahwa Steph membunuh Emily karena ingin menjadi ibunya. Dan Nikki juga mengatakan bahwa ayahnya pecundang seperti yang dikatakan ibunya. Steph kemudian berusaha meredakan situasi di mana Sean terlihat sangat marah. Setelah para tamu pulang, Steph dan Sean saling menghibur satu sama lain, yang kemudian menjadikan mereka berdua bermesraan di kamar. Adegan kemudian dipersingkat saat detektif berkunjung ke rumah Sean dan bertemu Steph di sana. Stephanie tidak percaya atas informasi dari hasil otopsi bahwa Emily adalah seorang pemadat. Steph mengatakan jika Sean dan Emily pernah bertengkar tentang masalah keuangan seperti keluarga pada umumnya. Detektif juga mengatakan bahwa Sean berusaha mencairkan polis asuransi kematian Emily senilai 4 miliar. Steph kemudian mengatakan bahwa arah pembicaraan detektif ini sudah keluar jalur karena sepertinya menuduh Sean. Detektif mengatakan bahwa Dennis menghubunginya dan mengatakan kalau Steph memiliki banyak rahasia di balik apa yang sudah ia katakan. Stephanie kemudian pergi ke kampus dan melihat Sean berpelukan dengan asisten mengajarnya di halaman. Keesokannya saat sarapan, Nikki kekeh kalau ia melihat Emily di sekolah, dan saat ayahnya mengatakan bahwa Nikki cuma berangan-angan, Nikki ngotot bahwa Emily berbicara padanya dan menitipkan salam untuk Stephanie. Karena curiga, Steph menanyakan Sean perihal polis asuransi itu. Sean berkata bahwa setelah mengetahui Steph hidup dari asuransi kematian suaminya, mereka berpikir agar Nikki juga bisa memperolehnya jika ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Sean juga bercerita tentang cincin yang ditemukan pada mayat Emily. Cincin itu sebenarnya adalah milik ibunya, yang sebelumnya Emily pernah bercerita kalau cincin itu pemberian mertuanya. Emily mencurinya saat mengunjungi ibu Sean di London. Cincin itu menghilang, dan saat di penerbangan menuju New York, Emily mengatakan kalau dia menemukannya. Awalnya Sean lega, tapi kemudian terkejut saat mengetahui Emily tidak ada niatan untuk mengembalikannya. Dia bahkan menantang Sean untuk memilih antara dirinya dan sang ibu. Mereka kemudian bermain di toilet, di mana 9 bulan setelahnya, lahirlah Nikki. Saat Stephanie berkata bahwa Sean menyukai permainan bertiga, dia berkata bahwa Emily memiliki penyakit berbohong, dan cerita seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tidak lama setelah itu, Sean memaksa Stephanie untuk pindah ke rumahnya. Setelah Stephanie boyongan, dia mengosongkan lemari Emily, namun dia terkejut karena semua barang yang telah dipindahkan tiba-tiba kembali ke tempat semula. Stephanie mulai berpikir kalau arwah Emily tidak menginginkan Steph menggantikan posisi dirinya. Saat Steph mengantar pulang anak-anak, Nikki memberikan sepucuk surat yang katanya dari Emily. Stephanie membukanya dan menemukan foto keluarganya bersama saudara lelakinya, lengkap dengan tulisan ejekan yang ditujukan padanya. Kemudian Steph mendapat telepon dari Emily.
Dia mengoloknya dan berkata untuk mencium Sean sebanyak 4 juta kali untuk dirinya. Stephanie kemudian membayangkan saat menceritakan tentang kematian suaminya Davis dan saudaranya Chris. Davis mengonfrontir tentang hubungannya dengan Chris dan kasih sayangnya terhadap Miles. Davis lalu bertanya, sebenarnya Miles adalah anaknya atau Chris? Stephanie mengatakan bahwa Davis sudah gila, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Kedua lelaki itu kemudian berkendara dengan mobil Davis untuk berbicara, yang ternyata kemudian keduanya terbunuh dalam kecelakaan. Saat Stephanie menangis karena merasa bersalah, dia dan Emily kemudian saling mencumbu. Stephanie melanjutkan untuk menyelidiki sejarah Emily dengan membawa lukisan bugilnya. Saat menekan-nekan bagian lukisan itu, terbukalah bagian dalamnya dan tertulis di situ siapa pelukisnya. Dia kemudian melacak pelukis itu yang bernama Diana Hyland, yang hanya sebentar memiliki hubungan spesial dengan Emily. Dari Diana, Stephanie mengetahui kalau nama Emily yang lain adalah Claudia. Diana yang sebelumnya jatuh cinta pada Emily, sedang di awal karirnya dan mulai menjual karya-karyanya. Dia mulai melukis tubuh Emily, yang kemudian menjadikan karirnya hancur karenanya. Diana kemudian menyebut Emily sebagai artis yang kurang ajar karena menipu dirinya. Setelah Diana membiayai seluruh tunggakan kuliah Emily, kemudian Emily menghilang darinya. Diana kemudian memberikan satu-satunya barang milik Emily yang tertinggal, yaitu sebuah t-shirt perkemahan religi yang bernama Squaw Lake di Michigan. Diana juga memperingatkan agar Stephanie tidak menyelidiki tentang Emily terlalu dalam. Stephanie mengunjungi perkemahan dan mendapatkan album tua berisi foto-foto pekemah di masa lalu. Di buku tahun 1996, dia menemukan foto sepasang saudara kembar yang wajahnya mirip dengan Emily, yang bernama Hope dan Faith McLendon. Setelah menelpon orang-orang bermarga McLendon, Steph menemukan ibu dari saudara kembar itu yang bernama Margaret. Stephanie menyamar sebagai petugas kebersihan, lalu duduk di ruang keluarga, menanyai Margaret tentang anaknya. Margaret mengatakan bahwa mereka berdua selalu berada dalam masalah, terutama Faith. Stephanie menunjukkan gambar yang ia temukan di kantor Emily dan mendapatkan kepastian bahwa wanita di gambar itu adalah Faith. Dari situ pula ia mengetahui kalau saat berusia 16 tahun, kedua bersaudara itu membakar bagian timur rumah di mana ayah mereka berada. Lalu mereka berdua menghilang setelah kejadian itu. Stephanie membuat sebuah vlog untuk mengundang Emily, memaksanya untuk memperlihatkan diri dalam kondisi hidup. Lalu sebelum menutup vlognya, dia menceritakan telah pergi ke Michigan untuk mencari tahu tentang kehidupan Emily sebelumnya. Lalu dia membagikan foto yang didapat dari perkemahan. Dia berkata kalau dengan foto itu, dia merasa sedekat layaknya saudara kembar Emily. Stephanie mengundang pengacara asuransi yang mengatakan pada Sean karena Emily memiliki kembaran, perusahaan asuransi tidak akan membayar penuh hak asuransi itu, terutama karena dana yang diklaim sangatlah besar. Emily bertemu dengan Sean yang kebingungan di restoran, di mana mereka biasa merayakan anniversary. Emily menunjukkan wajah jijik saat mengetahui Sean bermain dengan Stephanie di rumah mereka. Emily juga menakuti Sean dengan sebuah pistol yang dengan sengaja ia tekan, dan ternyata pistol itu kosong. Emily dan Stephanie lalu bertemu di makam tempat yang diduga mayat Stephanie dikuburkan. Emily menceritakan masa kecilnya dahulu, yang tentu saja bukan suatu kejujuran. Emily yang sebenarnya adalah Hope, dan kembarannya Faith, membakar sisi timur rumahnya dengan ayah yang berada di dalam, karena ayahnya sering bertindak kasar. Hope juga menambahkan bahwa mereka sebenarnya kembar tiga, tapi saudarinya Charity gagal lahir. Setelah kebakaran, mereka kabur dari rumah dan berencana untuk bertemu di suatu tempat. Namun Faith tidak pernah muncul, hingga 16 tahun kemudian, Faith menelpon Emily untuk bertemu di perkemahan. Disitulah Emily mengetahui bahwa Faith sekarang adalah seorang pemadat. Faith berusaha untuk memeras Emily, dan Emily lalu menenggelamkannya di danau. Emily menggunakan mayat Faith untuk memanipulasi asuransi agar Sean dan Nikki bisa menerima klaim asuransinya. Kembali ke makam, meskipun Emily menyebutkan bahwa kematian Faith adalah usaha bundir,
Steph sudah menduga kalau itu adalah pembunuhan. Emily kemudian memutar rekaman percakapannya bersama Sean, di mana Sean berkata bahwa Stephanie tidak berarti bagi dirinya, dan membayangkan bersama Emily saat dia bermain bersama Stephanie. Selesai pertemuan itu, Emily mengambil sebuah obeng dan melemparkannya ke udara sehingga menghantam mukanya. Lalu dia menuju ke kantor polisi dan membuat seolah-olah Sean memukulinya dan memaksa untuk memalsukan kematiannya. Emily melakukan ini untuk memfitnah Sean melakukan penipuan asuransi. Sean kemudian diinterogasi dan dibawa ke tahanan, tetapi kemudian dibebaskan dengan jaminan. Stephanie kemudian bersekutu dengan Sean untuk membuat Emily mengakui pembunuhan atas ayahnya dan saudarinya. Stephanie datang dengan sebuah pistol dan berpura-pura menembak Sean, namun Emily telah mengetahui segalanya dan memotong penyadap yang telah dipasang. Emily lalu mengeluarkan pistol dan benar-benar menembak Sean, sekaligus membuat pengakuan karena merasa tidak ada orang lain melihatnya. Stephanie lalu menunjukkan bahwa dia membawa kamera tersembunyi di dadanya dan sedang melakukan siaran live. Seluruh viewer Stephanie bisa menonton pengakuan Emily. Emily berusaha untuk kabur, bersamaan itu Stephanie menyusul dari belakang. Saat Emily menodongkan pistolnya pada Stephanie, ditabrak oleh sebuah mobil yang tidak lain dikendarai oleh Darren, salah satu ortu murid di sekolah Nikki. Kemudian polisi tiba untuk menangkap Emily. 6 bulan kemudian, vlog Stephanie mencapai 1 juta subscribers. Dia kini tidak hanya mengisinya dengan resep masakan, namun juga melacak beberapa kasus kejahatan. Sean kini bekerja di universitas lain dan melanjutkan menulis bukunya dan tinggal bersama Nikki. Emily dihukum penjara selama 20 tahun dan terlihat menikmati hidupnya bermain basket bersama rekan-rekan sepenjaranya. Oke, seperti itulah akhir cerita A Simple Favor. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye!